komen di TikTok saya. Oke, kenapa? Kalau boleh tahu. Yang saya bilang istri saya itu cuman kenalan cowok di HP doang, nggak ketemu langsung tuh enggak. Cuman tempo hari itu udah kena kurang lebih 11 juta yang ngaku-ngaku TNI itu udah kena. Nah dia udah tobat tuh. Nah sekarang dia kenalan sama orang itu. Gensetnya jangan deket-deket sama mulut, Mas. Nah sekarang baru lagi. Uh-uh. Sekarang baru lagi. Dan sekarang dia malah ngilang udah 1 minggu ini. Cuman orangnya itu jauh sih. Maksudnya istrimu main di sosial media, pacaran sama orang yang ngakunya polisi, terus uangnya Ya habis. itu kan dulu itu ya itu yang kemarinnya udah selesai. Nah ini beda lagi yang kurang lebih seminggu ini. Pacaran lagi sama siapa? Nggak tahu itu. Kamu seudon mungkin? Hah? Seudon mungkin kamu? Bukan seuzon. Orang dia itu ketahuan saya di Messenger, barang buktinya juga ada. Terus? Ya, karena habis itu saya tegur nggak usah lah mainan sosial media yang namanya Facebook. Facebooknya itu udah tercemar, kataku. Udah tercemar segala macam. Nah, saya bilangin gitu. Nah, nggak taunya diam-diam dia beli HP. Begitu saya telepon, kemungkinan dia telepon. Nah, itu ketahuan tuh 2 HP itu. Dia kalau kok ngobrol sama yang lain, HP dia kok 2. Setahu HP dia 1. Saya tegur tuh HP. Terus? Dia ngerasa nggak terima saya negor, saya cuma minta nomornya kan, nomor yang ada di HP itu. Nggak dikasih, malah dia nggak hubungin saya sampai detik ini. Terus? Nah, saya gimana caranya sih kalau ngulangin kayak gitu tuh bisa nggak tuh, Bu? Oh, kalau ngulangin ya nggak bisa. No? Nggak bisa. Ya berarti memang istrimu kebiasaan main di media sosial dong. Iya, berarti udah cuman dikontrak yang ke-7 ini aja loh. Hah? Sudah 14 tahun di luar negeri? 7, maksudnya enggak, ini kontrak ketiga ding, Bu. Oh, 6 tahun. 7 tahun ini. Wah, terus. Tapi dia dapat hasil kan? Di rumah ada hasilnya kan? Ada. Tapi akhir-akhir ini jatuh cinta sama orang-orang di media sosial. Iya. Ya, hanya bisa dibantu doa aja sih, Mas. Dan semoga dia dengerin konten saya. Gimana ya caranya itu, Bu? Jadi saya nggak bisa karena saya bukan apa ya, bukan yang jemput-jemput orang kayak gitu, nggak bisa dong. Dan kita nggak bisa memaksa dia untuk pulang juga, nggak bisa. Kirain ada dari pihak mana yang bisa gitu? Nggak ada. Kalau ke Hongkong nggak ada, Nggak ada ya? nggak ada. Aduh, Ya apa tak? bantu doa saja dia agar bisa bisa sembuh. Kalau nggak kasih konten-konten saya yang apa ya, yang tentang sindikat-sindikat itu, karena nggak ada ya. Itu sudah ranahnya itu ke hati itu. Karena kalau dia belum uangnya habis tuh sulit untuk sadarnya. Karena banyak kok yang sudah nggak pakai baju, tergantung dari kamu sabar nggak nunggu dia. Kalau kamu sabar memaafkan atas dia, dia pasti kembali kamu. Karena saya sudah yakin 100% kalau dia sudah nggak punya apa-apa, dia akan cari keluarganya. Sekarang jangankan saya, ibunya sendiri yang ada di Jawa. Saya kan di Lampung. Ibunya sendiri yang ada di Jawa, itu saudara-saudara semua pada ngomongin dia nggak mau dihubungin. Iya, karena mereka lagi jatuh cinta. Sekali lagi, orang kalau sudah jatuh cinta, kleper. Dia nggak tahu apa-apa lagi. Dikiranya kita iri sama dia. Sebenarnya mereka tidak pernah ketemu. Mereka itu nggak pernah ketemu. Tapi kenapa? Ya karena maaf. Mungkin dia lari ke tempat lain karena satu, kamu kurang romantis. Mungkin ya, saya tidak menghakimi ya. Iya. Kedua, sebelum kamu hari ini dia mencari yang lain, kamu dulu itu tidak peduli dengan dia. Dan hari ini dia sudah mendapatkan si babi hutan ini, sudah mendapatkan garangan ini, dia merasa nyaman.
dia merasa diperhatikan. Karena dari kenyamanan itulah dia pergi darimu. Karena selama ini, selama dia kerja 6 tahun, uangnya semua dikirim ke kamu. Tapi setelah kirim, jangankan telepon. Nanya kabar aja kamu nggak pernah. Nah, disinilah kesempatan si penipu ini masuk. Karena penipu ini memberikan kenyamanan. Halo sayang, sudah sholat belum? Ayo, papa temenin makan ya. Mama, mama sudah minum obat belum? Nah, itulah yang dilakukan oleh para sindikat. Sementara kamu tidak pernah melakukan itu. Bener nggak? Iya benar Bu, cuman kan kalau saya tuh dia itu setiap dia di jam-jam senggang dia itu saya selalu telepon Bu. Iya, tapi kan garangannya itu lebih menjanjikan manis gitu loh. Paham nggak sih? Saya tidak menyalahkan kamu, saya tidak menyalahkan kamu sama sekali. Karena rayuan mereka lebih maut daripada rayuanmu. Kata-kata mereka lebih manis daripada kata-katamu. Karena kamu mudah tersinggung. Sementara dia, walaupun disakiti, dilolokkan, dinyek, diamuk, dia selalu, ya udahlah, mama capek ya, ya udah jangan marah-marah ya mama, tidur dulu ya mama, maafkan saya ya mama. Kenapa? Karena uang mama mengalir ke papa online, ngerti nggak? Sementara kamu sebagai suaminya, kamu nggak suka basa-basi, bener nggak sih? Iya, iya. Inilah perbedaannya suami asli dengan suami bayangan. Kenapa banyak suami yang mengadu ke saya kehilangan istrinya? Karena dibawa oleh sindikat. Karena kalian tidak perhatian. Kalau kita kan tujuannya untuk masa depan nih. Jadi, piye Bu nih sudah makan belum? Wah, makan swimen toh. Bener nggak? Iya. Karena kita ingin satset gajes. Kamu tulus, tapi dikira modus. Sementara yang modus dikira tulus karena beda suaranya. Halo mama, aduh mama, kok udah telat makan sih? Nanti sakit, papa khawatir. Aduh mama, paham nggak maksud saya? Paham. Sementara dia tidak pernah marah, sementara kamu marah terus. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti. Ya, jadi kita harus mubah. Para suami-suami yang ada di Indonesia itu harus mubah dan berdoa. Iya. Nah, nggak bisa, kamu nggak bisa memulangkan dia. Hanya hatinya yang bergerak untuk mencarimu. Kenapa begitu kalau nggak bisa dipulangkan, Bu? Kenapa harus dipulangkan? Ya, apakah dia melakukan kriminal? Tidak. Terus kenapa harus dipulangkan? Ya karena itu tadi mungkin saya kurang nyaman kalau dia terlalu lama di sana ya. Dan dia juga nggak nyaman sama kamu yang nggak romantis. Kalau cara mulanginnya gimana gitu? Nggak bisa. Tapi Nggak bisa. Sungguh tidak adil jika kamu sekarang memaksa dia untuk pulang. Dia sudah mendapatkan kenikmatan kayak gitu kok. Dia merasa nyaman dan melayang di awan-awan. Sementara kamu ngulangin dia, menggejretin dia, ya jelas dia nggak mau. Paham nggak? iya, saya pikir kan udah cukup gitu loh, udah kerjanya udah gitu. Iya, bagi kamu, kan bagi dia sekarang butuh kesenangan. Kan yang dulu-dulu duitnya semua sama kamu. Dan dia merasa tidak nyaman nih dengan suami. Karena itu banyak laki-laki menyesal setelah istrinya berpaling. Di awal-awal mereka tidak tahu bahwa mereka itu kesempatan untuk ditipu, istrinya ditipu itu banyak sekali. Apakah istrimu bahagia dengan cara dia saat ini? Tidak. Dia pasti menyesal suatu saat. Tapi kan hari ini dia lagi melayang. Apalagi kan bentar lagi dia kalau finish kontrak selama 7 tahun kan long service-nya itu, Bu. Saya takut hilang. Iya, itu hak dia. Yang cari kerja, iya dia. Hilang nggaknya dia yang bisa menentukan. Kamu nggak bisa ngontrol dia. Dia dapat long service diberikan pada laki-laki yang merasa nyaman, nggak ada salahnya. Karena kamu dulu tidak berjuang bareng sama dia, memberikan cinta, kasih waktu sama dia. Kalau waktu selalu ada. Iya, tapi kan kamu tidak memahaminya. Kamu tidak bisa merayu dia seperti laki-laki itu merayunya. Benar nggak?
Bukan saya ingin menghakimi ya, tapi kenyataan seperti itu. Setelah kehilangan baru menyesal. Intinya kamu pasti curiga, kamu pasti marah-marah. Sebenarnya kalau untuk marah sih enggak. Saya tuh nggak marah. Kalau cuman cowok di HP aja, apalagi orangnya saya cek dari nomornya orangnya jauh di Batam sana. Ya karena tadi itu kenikmatannya itu loh. Istrimu itu lagi melayang. Bagaimana caranya kamu mendapatkan balik laki-laki itu? Oh, perempuanmu itu, ya kamu harus mencintai dia seperti dulu kamu masih pacaran sama dia. Karena kamu tidak akan bisa mendapatkan dia dengan caramu hari ini, karena kamu kan menikah sama dia. Jadi kayak nyepelein semuanya milikmu. Dan dia ternyata bisa terbang loh setelah kamu milikin. Ya makanya itu daripada terbang ya mending di stop gitu loh. Dan kamu nggak bisa menyetop dia karena dia ada jauh. Belum tentu juga dia selamanya akan pulang ke kamu. Kalau kamu dengan cara kasar menyetop dia, apalagi mengancam dia memulangkannya, dia semakin jauh terbangnya. Karena saya yakin, sebenarnya saya juga ingin menasehati istrimu, bagaimanapun juga saat ini dia lagi melayang, jujur dia akan jatuh juga. Karena laki-laki itu cuma bayangan. Sebenarnya saya lebih kasihan ke istrimu, dia mengira bahwa dengan cara meninggalkanmu, mendapatkan laki-laki baru, dia akan bahagia. Sebenarnya suatu saat dia lebih sengsara. Ngerti nggak maksudku? Seperti Karena itu, inilah waktunya kamu memperbaiki dirimu, ambil lagi hati istrimu. siap. Paham maksud saya? Jadi kalau semakin kamu kerasin dia, semakin kamu cari cara untuk memulangkan dia, semakin dia membencimu, dan semakin dia pergi jauh darimu. Karena dia akan berpikir, alah pas butuh duit cari saya. Kemarin-kemarin kemana aja. Dia pasti berpikirnya seperti itu. Dan lagi, pikirannya sudah diracuni oleh laki-laki lain. Jangankan istrimu, saya aja sering ditelepon oleh penipu-penipu itu. Mereka janjinya manis, ada kok di video-video saya. Di TikTok saya juga ada. Mereka menjanjikan surga. Sementara saya tidak pernah mendapatkan surga dari suami saya. Dan dia bilang, nggak apa-apa, nggak usah diceraikan suamimu, kasihan anakmu. Kita yang penting jalan aja kayak gini. Akhirnya apa? Mama, aku nggak punya pulsa, boleh nggak kirimin pulsa? Mama, sepeda motorku rusak, boleh nggak kirimin uang? Mama, ibuku sakit, boleh nggak kirimin? Ya gitu. Karena merasa laki-laki itu menemani, berbayar. Jadi dia tidak akan marah. Bener nggak? Iya, iya. Jadi gimana caranya kamu mendapatkan hati istrimu lagi? Karena saat ini si penipu ini lagi membentengi dia agar tidak komunikasi dengan kamu, dengan anakmu, dengan keluarganya. Jadi dia menjanjikan kenikmatan-kenikmatan yang palsu. Jadi istrimu itu lagi nyaman sama orang, padahal nggak pernah ketemu loh. Iya benar. Kasihan sebenarnya istrimu, kasihan. Kalau saya melihatnya malah kasihan sama istrimu. Uang sudah dihabiskan, di akhir cerita dia tertipu, terus telepon suami pasti kena marah, atau bahkan kecewa. Bener nggak? Iya benar. Jadi mau tidak mau jangan kasarin dia. Semakin kau kasarin dia, semakin dia hilang dan terbang jauh. Bahkan ada yang nekat loh, ngilang sampai 20 tahun, 10 tahun loh ya. Saya ngingetin kamu. Jangan musuhin dia, jangan sakitin dia. Jika kamu masih mengharapkan dia. Iya, iya. Paham ya? Jadi bukan saya mengatakan bahwa istrimu tidak akan kembali, tapi istrimu akan sadar saat uangnya hilang atau posisi dia sakit dan orang itu tidak mau dia baru sadar ke kamu.